Pertama dilakukan adalah klik setup pada file SolidWorks dan pilih yes. Kemudian klik next. Nah, di sini muncul serial number di mana kita harus memasukkan serial number ada di file readme di Solid Squad. Nah, di sini akan muncul serial number yang harus kita masukkan ke dalam instalan. Di sini kita masukkan satu persatu serial numbernya. Setelah dimasukkan, kita pilih next. Nah, apabila muncul seperti ini, kita tekan cancel saja. Selanjutnya masuk ke bagian summary, di mana kita dapat melihat isinya dengan mengklik change untuk masing-masing bagian ini. Setelah selesai, back to summary, ditekan, klik install now. Kita tunggu proses instalasi SolidWorks. Saat muncul seperti ini, kita pilih finish. Langkah selanjutnya, kita buka SolidWorks Activator. Nah, di sini kita centang SolidWorks-nya dan kita pilih Activate. Kita tunggu proses aktivasinya. Nah, ketika muncul all done, enjoy, berarti proses instalasi sudah selesai. Langkah pertama yang dilakukan untuk membuat desain, di sini membuat desain truncated hexahedron untuk scaffold, yaitu membuka aplikasi SolidWorks dengan melakukan double klik atau klik kanan pilih open. Setelah aplikasi SolidWorks terbuka, selanjutnya kita akan mengklik New Document yang ada di sisi sebelah atas bagian kiri. Di sini ada 3 bagian atau 3 pilihan, yaitu Part, Assembly, dan Drawing. Untuk Part digunakan untuk membentuk desain sel satuannya. Kemudian untuk menggabungkan desain sel satuan menjadi desain yang kompleks, kita menggunakan Assembly. Sedangkan drawing ini untuk melihat bentuk 2 dimensi hasil di part maupun di assembly. Untuk yang pertama kita membuat desain sel satuan, jadi kita pilih yang jenis part. Kita klik OK. Setelah terbuka new document, di sini ada front plane, top plane, dan right plane. Kita harus membentuk kerangkanya. Terlebih dahulu kita bentuk di front plane, kita klik kanan, pilih normal to agar bidangnya itu bisa tepat lurus. Yang pertama kita klik sketch dan kita bentuk poligon
atau segi 8 terlebih dahulu sebagai dasar dari desain truncated hexahedron. Karena di sini ada segi 6, kita harus ubah menjadi segi 8. Nah, kita lepas. Untuk ukuran kita klik Smart Dimension. Kita tarik. Di sini kita tentukan ukuran dari desain sel satuan kita. Di sini kita menggunakan ukuran 2 mm. Kita klik OK, centang hijau. Exit sketch. Nah, ini merupakan bentuk segi 8 sebagai dasar bangun kerangka kita. Selanjutnya kita membentuk segi 8 di sisi bagian atas, kiri, bawah, dan juga kanan. Caranya kita harus membangun bidang baru di sisi-sisi tersebut dan kita bangun bentuk segi 8. Caranya kita tekan front plane, kemudian kita masuk ke menu future, tekan reference geometry dan kita pilih plane. Akan muncul seperti berikut. Kita pilih sisi tempat plane barunya, di sini atas terlebih dahulu, kita tekan. Kemudian sudutnya kita tekan saja di sini, sebelah kiri. Nah, di sini akan membentuk bidang dengan sudut 90 derajat daripada bidang dasarnya. Kita klik OK. Kita akan bekerja di plane 1, jadi kita tekan normal to. Kita bangun bentuk segi 8 lagi. Oke. Ukuran di bidang segi 8 ini yang ada di plane 1 harus sama dengan bidang dasarnya. Kita klik salah satu sisi. Di sini apabila sudah terdeteksi semua, kita pilih clear selection terlebih dahulu. Kita pilih salah satu sisi dan sisi lainnya di bidang dasar. Kita pilih make equal. Selanjutnya clear selection. Ini bidang titiknya, poinnya harus kita samakan. Kita klik salah satunya, kita sambil menekan shift, kita tekan satunya lagi. Kita pilih make vertical. Ini berarti dia tepat tegak lurus. Selanjutnya, sisi ini kita klik kanan dan akan kita tekan make horizontal. Kita klik OK. Selanjutnya kita tinggal arahkan agar tepat melekat pada ujungnya. Nah, di sini dia sudah melekat. Antara segi 81 dan segi 81-nya harus saling melekat membentuk sudut 90 derajat. Kita exit sketch. Kita lakukan hal yang sama untuk sisi bagian kiri, kanan, dan juga bawah tadi dengan membentuk bidang-bidang baru di masing-masing sisi.
Setelah semua sisi terbentuk segi 8, tinggal sisi bagian atasnya. Kita harus bekerja di salah satu sisi yang lain. Nah, ini merupakan kerangka desain truncated hexahedron, di mana semua sisi sudah terbentuk segi 8 dan saling tegak lurus. Langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan proses swap untuk masing-masing sisinya, sehingga akan terbentuk bangun 3 dimensi. Untuk langkah swap, yang pertama kita harus membangun bidang terlebih dahulu atau membentuk new plane lagi yang tepat berada pada sisi tengah dari bidangnya. Kemudian kita membentuk masing-masing lingkaran dan melakukan proses swap. Yang pertama di front plane terlebih dahulu, kita bangun sebuah plane baru lagi. Nah, di sini plane-nya ada di depan bidang. Kita akan mengatur ini vertical offset distance sehingga tepat berada pada tengah-tengahnya. (2,5) masih dia. Nah, sini sudah tepat di tengah-tengah bidang. Kita klik OK. Ini plan 6, plan baru yang kita buat. Kita bekerja di sana sehingga kita klik nomor 2. Kemudian kita akan bentuk lingkaran di ujungnya, ujung plane. Dan kita akan menentukan ukuran lingkarannya, di mana ukuran lingkaran ini nanti akan mempengaruhi ukuran pori yang akan kita bentuk, karena ukuran pori merupakan ukuran dari antar strutnya. Di sini kita gunakan 1 mili. Kita klik OK. Di ujung lainnya juga kita bentuk lingkaran 1 mili. Kita klik OK. Kita exit sketch terlebih dahulu agar fungsi diffuser-nya dapat berfungsi. Selanjutnya kita lakukan atau klik swap boss or base ini. Nah, di sini untuk yang atas kita pilih lingkarannya dan yang bawah kita pilih bidang yang akan kita bentuk strut. Nah, di sini terbentuk strutnya. Proses ini kita lakukan di masing-masing sisinya dengan cara yang sama.
bidang front sudah, selanjutnya bidang top. Pelannya masih di ujung, belum di tengah. Nah, ini tepat di tengah. Klik OK. Plan 7, kita bekerja di sana. Kita klik normal to. Sketch. Yang terakhir, bagian right plane. Sudah tepat di tengah, kita klik OK.
Ini merupakan desain truncated hexahedron dalam bentuk sel satuan, karena ini masih satu, dimana semua sisinya sudah kita lakukan proses swap. Selanjutnya kita menyimpan desain sel satuan ini untuk nantinya kita lakukan penggabungan menggunakan assembly untuk didapatkan ukuran desain yang sesuai kita inginkan. Kita save. Kita buat folder baru. Desain solid. Kita namakan sel Langkah selanjutnya, kita boleh X untuk menutup lembar kerja ini. Nah, selanjutnya kita melakukan proses penggabungan. Kita pilih new document dan kita pilih yang assembly. Di sini untuk browser kita panggil file tadi sel satuan yang sudah kita simpan. Sini part 1 tadi. Nah, kita klik, kita tempatkan. Selanjutnya kita masukkan lagi desain sel satuannya. Di sini insert komponen. Nah, kita pilih browser. Kita letakkan di sampingnya. Selanjutnya, untuk melakukan proses penggabungan dua sel satuan ini, kita melakukan dengan cara match yang ada di menu assembly. Kita tekan salah satu titik poin yang ada di bidang 1 dan juga kita shift dan menekan poin yang satunya di bidang kedua atau pada sel satuan yang lainnya. Kemudian kita lakukan proses match. Langsung saja. Setelah terpindai titik di sel satuan 1 dan sel satuan 2, kita pilih match. Nah, kedua sel satuan akan saling menyatu atau tumpang tindih. Kita tekan OK. Di sini kita akan membentuk desain untuk uji kuat tekan, di mana ada berbentuk kubus dengan panjang tiap sisinya 4 sel satuan. Jadi 4 sel satuan dikali 4 sel satuan dan lebarnya juga 4 sel satuan.
Caranya sama, tinggal kita lakukan assembly untuk masing-masing sel satuannya. Sudah jadi yang 1 dikali 4. Untuk memudahkan bisa kita save terlebih dahulu untuk nanti kita menggabungkannya pada sel 1 kali 4 ini. Tapi disimpannya harus dalam bentuk part agar dia dapat terpanggil. Kita simpan 1 dikali 4.
Ini merupakan tampilan desain turun katet hexahedron dengan ukuran panjang 4 sel satuan, lebar 4 sel satuan, dan tinggi 4 sel satuan untuk uji kuat tekan. Langkah selanjutnya yaitu proses menyimpan. Menyimpan hasil assembly kita simpan dalam bentuk part agar dia menjadi satu sel keseluruhan menjadi satu. Kita pilih part, kita pilih desain jadi, klik save. Setelah tersimpan, agar kita menyimpan dalam format .stl yang dapat dipindai oleh mesin 3D printing, kita open file yang sudah kita simpan dalam bentuk part tadi. Di desain jadi. Ini desain jadi sudah terbuka. Selanjutnya kita lakukan save as. Dan kita pilih format stl agar dapat dipindai oleh mesin 3D printing. Kita tunggu proses save-nya terlebih dahulu. Kita pilih yes. Kita bisa lihat hasilnya, desain jadi. Ini merupakan tampilan desain .stl untuk dipindai di mesin 3D printing.